Mendukung invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Iran bilang ekspansi NATO adalah ancaman serius. Has now undeniably moved against Ukraine by declaring these independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. Вы должны исходить из того, что мир меняется быстро. Ну вот какие бы санкции не применяли к России. سریعاً به تعهدات خودشون عمل کنند. تمامی تحریم ها رو رفع کنند و نشون بدن که با رفع همه تحریم ها صداقت دارند. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan bahwa ekspansi NATO adalah ancaman serius bagi keamanan kawasan, khususnya bagi Moskow. Pernyataan itu ia sampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis seiring dengan Rusia yang mulai melancarkan invasi militer ke Ukraina. Ekspansi NATO adalah ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan negara-negara merdeka di berbagai kawasan. Menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor kepresidenan Iran, Raisi berharap invasi militer Rusia ke Ukraina akan berdampak positif bagi kawasan Eropa Timur. Raisi menyatakan harapan bahwa apa yang terjadi akan bermanfaat bagi bangsa dan kawasan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian menilai memburuknya situasi krisis di Ukraina adalah hasil dari tindakan provokasi yang dilakukan oleh negara-negara NATO. Krisis Ukraina berakar pada provokasi NATO. Kami tidak percaya bahwa menggunakan perang adalah solusi. Penting untuk membuat gencatan senjata dan untuk menemukan resolusi politik dan demokrasi. Seperti diketahui, Rusia mulai melancarkan invasi militer ke wilayah Ukraina meskipun sudah dikecam oleh komunitas internasional. Bahkan tidak sedikit negara yang menjatuhkan sanksi berat terhadap Moskow karena tindakan itu. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, invasi ke Ukraina itu perlu dilakukan untuk mencegah ekspansi NATO ke Eropa Timur yang mengancam keamanan nasionalnya. Menteri Luar Negeri atau Menlu Iran Hossein Amir Abdullahian pada Kamis menyalahkan aliansi keamanan barat NATO yang memulai konfrontasi yang berbuntut pada serangan skala besar Rusia ke Ukraina. Pernyataannya mendukung Rusia itu, Abdullahian mengungkapkan dalam sebuah unggahan di Twitter, krisis Ukraina berakar pada provokasi NATO dan pihaknya tidak percaya bahwa menggunakan perang adalah solusi. Penting untuk menetapkan gencatan senjata untuk menemukan resolusi politik dan juga demokrasi. Iran dan Rusia dipandang sebagai sekutu strategis dengan kepentingan ekonomi dan politik bersama, termasuk dalam hal-hal seperti kesepakatan nuklir Iran di mana Rusia menjadi salah satu pihak. Sebelumnya pada hari Selasa, Iran juga telah mendesak Rusia menahan diri dari menggempur Ukraina. Sekali lagi menyatakan NATO dan Amerika Serikat atas eskalasi ketegangan yang tajam. Republik Islam Iran juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan apapun yang dapat memperburuk ketegangan. Juru bicara Kementerian Said Khatibzadeh menggemakan sentimen sama dan menyalahkan NATO atas kondisi di Eropa Timur. Sayangnya intervensi dan tindakan provokatif NATO dan terutama AS juga telah memperumit situasi di kawasan itu. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga memuji kerjasama erat kedua negara di panggung internasional. Putin dan timbalannya dari Iran Ibrahim Raisi juga memuji hubungan bilateral selama pertempuran dan pertemuan di Moskow pada Januari saat mereka bertemu untuk membahas kesepakatan nuklir Iran. Raisi memberi Moskow draft dokumen tentang kerjasama strategis yang akan memperkuat kerjasama bersama selama 2 dekade ke depan. Dia juga menambahkan bahwa Teheran ingin mengembangkan hubungan dengan Moskow yang tidak bersifat sementara tapi permanen dan juga strategis. Kekuatan militer Rusia mampu melumpuhkan puluhan fasilitas militer Ukraina di hari pertama invasi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengklaim militer Rusia sudah melumpuhkan lebih dari 70 fasilitas infrastruktur daerah milik Ukraina. Dia menyebut ada 74 fasilitas militer Ukraina lumpuh karena serangan militer Rusia. Di antaranya adalah 11 lapangan udara milik Angkatan Udara, 3 titik komando Pangkalan Angkatan Laut Ukraina, 18 stasiun radar Angkatan Udara S-300 dan sistem rudal Buk M1. Dia juga melaporkan bahwa 4 pesawat nirawak Bayraktar TB2 buatan Turki berhasil ditembak. Dia memastikan serangan oleh militer Rusia tidak menargetkan kota-kota di Ukraina dan fasilitas sosial. Perbandingan militer Rusia dan Ukraina secara di atas kertas, militer Ukraina jauh tertinggal dibanding militer Rusia, sekalipun Ukraina mendapat bantuan persenjataan dari sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Rusia memiliki sekitar 280.000 personil tentara dan total angkatan bersenjata gabungannya mencapai sekitar 900.000. Jumlah tank yang mencapai 2.840 melebihi jumlah yang dimiliki oleh Ukraina dengan perbandingan 3:1 menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS yang berbasis di London.
Biden. Analis militer mengatakan pertahanan anti pesawat dan anti rudal Ukraina lemah, membuatnya sangat rentan terhadap serangan Rusia pada infrastruktur kritisnya. Mereka mengatakan Rusia juga akan berusaha menggunakan keunggulannya dalam perpanjangan elektronik untuk melumpuhkan komando dan kendali musuhnya di memutuskan komunikasi dengan unit-unit di lapangan. Pengalaman pasukan tempur Ukraina telah memperoleh pengalaman tempur di wilayah Donbas di timur negara itu, di mana mereka telah memerangi separatis yang didukung Rusia sejak 2014. Pasukan itu juga sangat termotivasi untuk membela negara mereka. Mereka juga memiliki pertahanan udara jarak pendek dan persenjataan anti-tank, termasuk rudal Javelin yang dipasok oleh Amerika Serikat yang akan membantu memperlambat kemajuan Rusia. Di luar tentara reguler, Ukraina memiliki unit pertahanan teritorial sukarela dan sekitar 900.000 tentara cadangan. Kebanyakan pria dewasa memiliki setidaknya pelatihan militer dasar sehingga Rusia dapat menghadapi perlawanan keras kepala dan berkepanjangan jika mencoba untuk merebut wilayah Ukraina. Tantangan militer akan jauh lebih tinggi daripada perang sebelumnya yang telah dilakukan Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet, termasuk Chechnya yang memisahkan diri pada 1990-an dan melawan Georgia pada 2008. Amerika Serikat juga telah memberikan lebih banyak 2,5 miliar dolar bantuan militer sejak 2014, termasuk rudal anti-tank Javelin, kapal patroli pantai, Humvee, senapan sniper, drone pengintai, sistem radar, penglihatan malam, dan juga peralatan radio. Masukan lebih lanjut juga dapat menjaga rudal anti-pesawat Stinger, senjata kecil, dan juga kapal. Turki juga telah menjual beberapa batch drone Bayraktar TB2 ke Kiev yang dikerahkannya untuk melawan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Inggris juga memasok Ukraina dengan 2.000 rudal anti-tank jarak pendek yang dilaporkan pada Januari dan mengirim spesialis Inggris untuk memberikan pelatihan. Ini juga menyediakan kendaraan lapis baja Sakson. Estonia juga mengatakan mengirim rudal anti-tank Javelin, dan Latvia serta Lithuania menyediakan rudal Stinger. Republik Ceko juga mengatakan pihaknya berencana untuk menyumbangkan amunisi artileri 152 mm. Jerman menyatakan tidak akan mengirim senjata ke Ukraina tetapi bersedia membiayai bersama sebuah rumah sakit lapangan senilai $6 juta dan memberikan pelatihan.